Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alia Vanessa akan menjelaskan materi tentang toleransi dalam beragama. Dalam sebuah hadis dijelaskan toleransi dalam beragama, yaitu hadisnya yang berbunyi, Haddatsani Yazidu qala akhbarana Muhammad bin Ishaq an Dawud bin Husaini an Ikrimah an ibni Abbasin qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ilallahi qala hanifiyah samhah, riwayat Ahmad. Dengan terjemahnya, telah menceritakan kepada kami Yazid berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Daud bin Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, hal hanifiyah as-samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Ahmad. Dan juga diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Dan sebagaimana penjelasan ayat dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 tadi, yaitu pada ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa walaupun orang-orang mukmin itu berbeda-beda bangsa, etnis, bahasa, warna kulit, namun mereka yaitu satu dalam persaudaraan Islam. Persaudaraan sanggup diibaratkan laksana ratusan atau bahkan ribuan lidi yang diikat menjadi satu sehingga tidak sanggup untuk atau tidak gampang untuk dipatahkan. Dan juga Allah menerangkan dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan sebagaimana dalam penjelasan ayatnya, yaitu kalau yang berhubungan dengan hal ibadah, kita tidak boleh meminta-minta dan mempraktekkan ibadah agama lain. Kalau dalam hal-hal lain, kita boleh saling tolong-menolong. Dan sikap dari hadis riwayat Ahmad, yaitu penerapan sikap toleransi, yaitu yang pertama, menciptakan persaudaraan. Allah mengibaratkan hubungan antar sesama muslim seperti saudara. Seorang muslim adalah saudara bagi yang lainnya, bukan hanya sekedar saudara seagama, tapi lebih dari itu menjurus kepada saudara atau keturunan. Jadi dalam menjalani hidup bermasyarakat, seorang muslim harus bersikap kepada sesama seperti ia bersikap kepada saudara satu keturunan. Penerapan sikap yang kedua, tidak menghina sesama muslim. Orang yang beriman atau selalu merasa dirinya lebih rendah dari orang-orang lain, sehingga akan timbul rasa rendah hati, bukan sikap sombong terhadap orang lain. Allah memberikan kiasan mencela orang lain sama dengan mencela diri sendiri. Salah satu bentuk perbuatan menghina adalah memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak disukainya. Dan penerapan toleransi terhadap non-muslim, yaitu yang pertama, berdamai dengan non-muslim. Allah memerintahkan kepada umat muslim agar tidak hanya menjaga perdamaian dengan muslim, tetapi juga dengan non-muslim. Terdapat setidaknya 3 penafsiran dari pernyataan tersebut. Pertama, menjelaskan tentang etika dan peperangan, yaitu diizinkan melampaui batas.
Yang kedua, membahas tentang kondisi yang memperbolehkan umat Islam untuk berperang, yaitu ketika mereka diserang dan dianiaya oleh pihak lain. Ketiga, mengenai konsep mempertahankan diri dalam Islam, khususnya ketika Nabi berada di Madinah. Lanjut, penerapan sikap yang kedua, tidak menjadikan teman orang-orang memerangi karena agama. Orang-orang Islam diizinkan untuk berbuat baik terhadap non-muslim. Ayat-ayat pertama menjelaskan mengenai batasan yang harus dijaga oleh setiap muslim dalam berhubungan dengan non-muslim. Allah melarang umat muslim untuk berteman dengan non-muslim yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan teman. Syarat tersebut meliputi tidak memerangi agama, tidak mengusir umat Islam dari negerinya, dan tidak ikut membantu dalam mengusir umat muslim dari negerinya. Dan sebagaimana contohnya, yaitu ada di suatu tempat yang di sana saya melihat ada seorang nenek tua yang mengemis, dan ada 2 orang pemuda yang menolong nenek tersebut, dan nenek tersebut dikasih makanan dan minuman. Lalu nenek tersebut mengucapkan terima kasih, dan lalu dia menjawab sama-sama, dan nenek tersebut mengatakan, semoga Allah membalas kebaikanmu. Lalu dia menjawab, maaf nek, kami bukan dari agama Islam, melainkan kami dari agama Kristen. Dan kemudian nenek tersebut terkejut, dan seorang pemuda itu berkata, kami menolong nenek karena kita sesama manusia harus saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan nenek tersebut berkata, terima kasih nak, kalau kau telah menolongku. Dan pemuda tersebut pergi dan meninggalkan nenek tersebut dengan makanan dan minuman yang diberikan kepada nenek tersebut. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan terhadap materi tentang toleransi dalam beragama. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.